Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Andini Rahmaningsih dari MAN 13 Jakarta. Di sini aku ingin sedikit berbagi pendapat mengenai berita yang sangat aktual yang berjudul Ngegames lupa kompor gas, kobaran api melahap puas. Kebakaran terjadi di Jalan Kebon Jahe, Kober 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam. Kebakaran hebat kembali melanda pemukiman padat yang berada di Jakarta. Kebakaran ini terjadi di Jalan Tanah Abang 1, Gang Kober 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu malam tanggal 23 Agustus 2023 pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Kobaran api ini dengan cepat merambat ke sekitar rumah-rumah yang saling berdempetan. Kebakaran besar pun terjadi. Kebakaran besar ini menurut Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan kebakaran dipicu dari kompor gas. Diduga kompor gas yang sedang memasak ikan akan tetapi ditinggal bermain game dan menganggap kompor sudah dimatikan sebelumnya. Dan kobaran api pertama kali dilihat oleh pengunjung kafe. Api merambat dengan sangat cepat. Sebanyak 28 unit dengan 140 petugas Gulkarmat meluncur ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Pada saat kebakaran, warga panik dan berhamburan keluar demi menyelamatkan nyawa mereka. Petugas pemerintahan kota Jakarta yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengerahkan warga untuk mengungsi sementara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dan akhirnya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kebakaran dinyatakan padam secara keseluruhan. Akibat kebakaran besar tersebut, menyebutkan kebakaran tersebut mengakibatkan 2 orang tewas dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal. Terhitung sebanyak pengungsi 247 jiwa dengan pengungsi laki-laki sekitar 123 jiwa, pengungsi perempuan 124 jiwa. Ujar Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Menurut saya, kesalahan terdapat pada orang yang bermain handphone ketika sedang memasak ikan tersebut, yang dimana kebakaran terjadi karena sebuah kelalaian yang dilakukan oleh orang itu. Orang tersebut tidak mengadakan penduga-dugaan dan penghati-hatian pada setiap perbuatan yang ia lakukan. Dan hal ini juga disebutkan dalam pasal 128 KUHP dan pasal 311 UU 1 tahun 2023 akan dikenakan sanksi pidana. Rasa kepekaan yang kurang terhadap sekitarnya juga berpengaruh pada orang ini. Seharusnya dia akan langsung sadar jika tercium bau asap. Akan tetapi orang lainlah yang sadar akan adanya kobaran api yang sudah merembet pada rumah orang lain. Dan juga menurut saya pemerintah turut andil dalam kebakaran ini. Karena melihat banyaknya jumlah bangunan yang terkena dampaknya karena pembangunan wilayah yang kurang diperhatikan. Hukum yang berlaku masih belum dijalankan oleh beberapa penduduk dengan baik karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya mengenai penggunaan sesuatu yang cukup berbahaya jika tidak ada pengetahuan dalam penggunaannya. Masih lambatnya pengerahan pemadam kebakaran yang dimana ini sangat berpengaruh terhadap nyawa para warga yang harus segera diselamatkan. Para warga sekitar juga kurang tanggap pada kebakaran pada hari itu. Dari banyaknya bangunan dan juga luka-luka yang menjadi dampak karena kurangnya informasi di sekitar sehingga tidak banyak yang tahu akan kejadian kebakaran ini. Sikap cuek pada kejadian yang terlihat jauh akan tetapi diperlukan kesiapan dalam beberapa radius jarak dari kejadian kebakaran yang terjadi. Dan juga banyak warga yang ingin saling membantu akan tetapi menjadi terlalu crowded. Seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan api harus ditingkatkan kewaspadaannya. Karena
Hal tersebut sangatlah berbahaya dan tidak boleh ditinggal sampai api itu mati kembali. Dan juga bagi para pemerintah, harus lebih diperhatikan khususnya bagi pemerintah yang bertanggung jawab pada tata ruang wilayah pemukiman warga, agar perealisasian akan tata ruang wilayah pemukiman warga dapat aman, khususnya pada jarak antara rumah dengan rumah lainnya. Diperlukan juga akan pembuatan seminar ataupun pameran pada setiap kelurahan agar para warga dapat mendapatkan wawasan dan juga perhatian lebih kepada penggunaan barang-barang yang berbahaya yang ada di rumah. Baik pemerintah maupun penduduk harus terus menjalin komunikasi dua arah demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Setiap warga diharapkan dapat mengedepankan safety untuk dirinya sendiri dan memikirkan orang lain juga. Dorongan dari pemerintah juga diharapkan terus memotivasi dan mendorong penduduk agar menghindari sikap ceroboh dan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya kondisi para korban kebakaran pada kejadian tersebut, dapat mengingatkan kita sebagai bahan pelajaran ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya ketika kontak langsung dengan api, untuk lebih berhati-hati ke depannya. Itulah berbagai hal mengenai kebakaran yang terjadi di Tanah Abang pada Rabu malam lalu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus menyelesaikan pekerjaan kita satu demi satu, baru mengerjakan pekerjaan lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.